Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas totalnya ada 6 saham. Nanti untuk video playlistnya ya, ada beberapa video untuk minggu ini ya, ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi silakan ditonton video yang lainnya. Saya mulai dahulu dengan yang pertama adalah untuk saham Asri Alam Sutra Realty jadi BK ya. Jadi dari sektor properti. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk weekly support resistennya sudah pernah saya gambarkan di sini. Support terdekatnya 148, resisten terdekatnya di 182. Jadi minggu lalu dia bagus ya, breakout higher high daripada minggu sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan di sini dia masih ada potensial untuk breakout naik ke atas 182. Strateginya yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh, tapi buy-nya bertahap aja ya. Kalau naik lagi ke atas 182 silakan tambah lagi atau average up. Target price-nya di 208. Selama dia bertahan di atasnya 148, menurut saya sih untuk Asri ini masih ada potensial untuk breakout ke atas 182 ya. Dengan target terdekatnya di 208 dan 230. Jadi support resistennya sudah saya gambarkan. Memang kalau di tengah-tengah gini mau tunggu di area lagi buy weakness dekat dengan 148 ya. Di sini kalau kita lihat low-nya kurang lebih 154 ya. Yang low-nya minggu lalu. Jadi boleh tunggu di sekitar sana. Kalau dia berhasil rebound atau istilahnya mantul baru kita buy. Kalau dia belum rebound ya jangan kita buy dulu ya. Seperti itu ya. Itu kalau yang mau buy weakness atau buy hasil higher naik ke atas 182 berarti dia sudah lumayan bagus ya, potensial untuk capai target berikutnya di sekitar 208 atau minimal sekitar ini ya. High-nya di sini 204 lah ya. Itu kurang lebih cukup ya untuk support resistennya untuk weekly-nya. Nah ini untuk daily-nya. Kalau kita lihat dia sudah berhasil breakout ya ke atas 169. Ini gambar garis-garisnya sudah saya gambarkan. Nah, saat ini dia akan menguji resisten berikutnya 175. Kalau yang sudah punya, pasang aja trading stopnya ya. Saya sudah gambarkan 169 dan maksimum di 159. Memang agak sedikit beda ya garis-garisnya kalau daily chart dengan weekly chartnya ya. Jadi support resistennya saya gambarkan agak sedikit beda. Di sini yang belum punya, tunggu sekalian di area buy weakness sekitar 159. Atau kalau dia sudah berhasil naik lagi breakout ke atas 175, boleh buy ya. Atau tambah lagi yang sudah punya. Target berikutnya di 186. Kalau naik lagi ke atas 186, boleh tambah lagi target berikutnya di 198 sampai dengan 208. Nah, di sini tengah-tengahnya antara 186 dan 198 ada checkpointnya di sini ya. Saya gambarkan juga kalau mau 192. Jadi kalau dia naik ke atas 192 boleh tambah lagi atau average up istilahnya ya. Jadi sejauh ini memang dia konsolidasi di jalur downtrendnya ya, di bawah ya. Dan di sini dia sudah berhasil breakout, mudah-mudahan aja lancar ya. Sejauh ini masih cukup bagus ya reboundnya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Asri. Berikutnya untuk APLN ya. Memang kalau kita perhatikan APLN ini masih cenderung downtrend ya, sideways di jalur downtrendnya ya. Seperti itu ya. Nah, tapi di sini kalau saya lihat ya, yang menariknya kalau dia berhasil naik ke atas 126 ya. Menurut saya dia menarik ya, boleh buy ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 126 maka target price berikutnya dia akan berusaha untuk naik lagi ke atas 137. Kemudian saya gambarkan garis-garisnya dulu ya. Ini yang di atas 156, tengah-tengahnya saya pakai gambar 145. Jadi ini kurang lebih support resistennya untuk mingguannya untuk APLN ya. Memang kondisi sekarang masih cenderung sideways, tapi dia di jalur downtrendnya masih cenderung kuat ya. Jadi kita belinya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 126. Kalau yang sudah punya APLN ya pasang aja stop lossnya di low-nya 114 seperti itu ya. Ini untuk weekly chartnya. Kalau untuk dari daily chartnya di sini ya, kalau kita perhatikan memang dia cenderungnya masih sideways ya di sini ya. Dan kalau mau buy ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil breakout atau naik ke atas 126 ya. Kalau sekarang masih resiko ya. Jadi kalau naik ke atas 126 kita boleh buy kalau mau ya. Naik ke atas 130 tambah lagi atau average up, berikutnya lagi kalau naik ke atas di sini ya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Naik ke atas 133 tambah lagi, terus naik ke atas 138 tambah lagi. Jadi target price terdekat kita sekitar 138. Tapi kita buy-nya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 126 ya. Kalau masih di bawahnya 126 masih resiko ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri, tenang aja, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 126. Ya kurang lebih strateginya seperti itu. Berikutnya untuk CTRA. Memang CTRA sudah pernah saya bahas, kalau breakout naik ke atas 1085 boleh buy. Nah ternyata gagal Pak Sunar ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya kalau Anda sudah buy ya. Nah, jadi kalau Anda sudah buy, pasang trailing stop harusnya sudah kejual.
sebenarnya sih untuk CTRA ini untuk 1-2 minggu ke depan masih ada harapan ya. Jadi selama di atas 1005 dia masih ada harapan untuk kembali breakout lagi ke atas 1085. Bagi yang belum punya, kalau mau buy ada dua pilihan, tunggu area dekat supportnya 1005 ya. Kalau dia berhasil rebound kita buy, atau kalau dia berhasil breakout lagi. Jadi kalau naik ke atas 1085 kita boleh buy, buy-nya bertambah aja. Di sini ada high-nya di 1140. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1140 kita boleh tambah lagi, atau average up target price-nya sekitar 1185 sampai dengan 1210. Jadi ini adalah support resistennya untuk mingguannya ya untuk CTRA. Kemudian dari grafik hariannya atau daily chart-nya, di sini sebelumnya sudah saya sebutkan, naik ke atas 1060 boleh buy up atau tambah lagi, atau average up atau buy hasil higher ya. Begitu ya. Memang dalam perjalanannya dia seringkali setelah naik dia turun lagi pas sudah di bawah 1035, kemudian naik lagi, jadi dia konsolidasi atau sideways ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi di 1110 boleh tambah lagi atau average up. Ternyata setelah breakout pas sudah hari Jumatnya gagal seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita lihat candle merah seperti ini ya, selama dia bertahan di atasnya 1000 ya, ini maksimum ya, dia sebenarnya masih ada harapan untuk naik lagi ke atas 1190 target price terdekatnya. Jadi kalau mau buy weakness ya tetap tunggu aja di area ini 1035 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 1035, kalau berhasil rebound barusan kita beli ya, seperti itu ya. Stop lossnya pakai acuan 1000 ya. Naik ke atas 1060 kita tambah lagi atau average up. Naik ke atas 1110 tambah lagi. Nah posisi sekarang dia kan ditutup di bawah 1110. Jadi kalau minggu ini sampai minggu depan dia berhasil naik lagi ke atas 1110, yang mau buy high sell higher silakan ya. Jadi dia sudah berhasil breakout lagi ke atas. Bahwasanya di sini uptrendnya masih cukup bagus ya. Ini masih mulai mengarah ke atas ya dalam jangka pendeknya ya. Jadi masih ada harapan selama dia bertahan di atas 1000 di sini ya. Masih ada peluang. Jadi buy weakness atau buy high sell higher, naik ke atas 1110 kita buy. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 1140 boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 1190. Jadi kurang lebih strateginya seperti itu. Kalau saya ngomongnya kecepatannya, mungkin playback setting videonya bisa diperlambat ke 0,75 kali ya. Di YouTube kan dia ada setting untuk playback videonya bisa diperlambat ke 0,75 kali. Kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya untuk SMRA, ini adalah grafik mingguannya atau weekly chart-nya untuk SMRA. Ya sebetulnya untuk SMRA ini ya, memang dia sudah naik tinggi beberapa waktu yang lalu, kemudian koreksi. Nah di sini dia minggu lalu dia berhasil naik lagi ke atas 770 dan ditutup di atas 770 ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh ya, kesempatan ya. Memang sebelumnya dia downtrend kemudian sideways, dia berhasil breakout. Selama dia berhasil bertahan di atas 770 ya, itu dia masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 865 dengan targetnya sekitar 1000-an ya. Jadi buy-nya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif ya. Buy sekarang boleh pasang stop loss-nya di 730 atau pakai acuan low-nya minggu lalu di 745. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atasnya, ini high-nya 2 minggu yang lalu ya, di 830 boleh tambah lagi atau average up. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 865 tambah lagi, target price berikutnya di 1000 sampai 1005 ya. Kurang lebih seperti itu untuk SMRA. Itu weekly chart-nya atau grafik mingguannya. Kemudian di sini untuk daily chart-nya sudah saya gambarkan area buy weakness-nya di 755 ya. Jadi kalau sudah berhasil rebound ke atas 755 kita buy. Jadi sebenarnya ini masih cukup bagus peluangnya ya, seperti itu ya. Kalau stop-nya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 755 dan 705 maksimum ya. Seperti itu ya. Nah di sini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 810 boleh tambah lagi atau average up, atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya, seperti itu ya. Nah Pak Sunar, jangan-jangan nanti turun lagi karena sebelumnya dia naik di atas 810, nggak lama lagi langsung turun lagi. Ya strateginya dia selama bertahan di atas 755 dan di atasnya ini ya 705 maksimum stop loss-nya, dia masih ada peluang. Memang fluktuasinya cukup tinggi ya, karena sebelumnya dia dari 705 breakout langsung ke 810. Jadi sebenarnya kalau pullback lagi atau koreksi ya masih cukup wajar. Tapi sejauh ini MA20 nya masih mulai berjuang naik ke atas ya, walaupun sebelumnya dia trennya downtrend dan sideways-nya ini di jalur downtrendnya ya. Seperti itu ya. Maaf suaranya mungkin kurang jelas karena lagi hujan ya. Saya coba agak keras sedikit ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk SMRA ya. Mudah-mudahan lancar. Oke, berikutnya untuk BSDE. Ini adalah grafik mingguannya untuk BSDE.
Jadi BSDE sudah saya gambarkan, naik ke atas 1010 boleh buy atau tambah lagi atau average up ya kalau yang sudah punya. Jadi di sini yang belum punya mau buy sekarang boleh nggak Mas Nar? Boleh. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 1065 boleh tambah lagi. Target price-nya masih tetap sama ya, resistennya di area 1105 dan 1200-an, 1225 di sini ya. Jadi sejauh ini sebenarnya untuk BSDE masih ada harapan ya, selama dia bertahan di atas 1010. Memang minggu lalu sempat turun lagi di bawah 1010 ya. Tapi selama kalau kita perhatikan di sini ya, low-nya 2 minggu yang lalu kan di 980. Selama dia bertahan di atas 980 sebenarnya masih ada peluang ya. Jadi kalau mau buy sekarang pasang stop loss-nya di 1010 dan 980 ya, kurang lebih seperti itu. Buy-nya bertahap aja, kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 1065 boleh tambah lagi atau space up ya. Itu strateginya untuk weekly-nya atau mingguannya, support resistennya. Kemudian kalau untuk daily-nya atau hariannya, ini garis-garisnya sudah saya berikan, memang jauh lebih banyak ya, agak beda dengan yang weekly. Di sini kalau kita perhatikan MA20-nya mulai mengarah ke atas ya. Sebelumnya dia memang downtrend dan sempat sideways. Tapi di sini selama dia bertahan di atasnya 960 ya, dia masih cukup ada peluang untuk breakout lagi ke atasnya ya. Jadi sebelumnya dia naik tinggi, kemudian dia koreksi ya, ini masih cukup wajar. Kalau yang mau buy on weakness tunggu di area 980 atau 960 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 980, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik atau rebound ke atas 980. Belinya bertahap aja, naik ke atas 1015 tambah lagi, naik ke atas 1035 tambah lagi. Target price-nya di 1065 dan 1080 ya. Kalau dia masih naik lagi ke atas 1080 boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 1150 dan 1200 ya. Jadi kurang lebih strateginya seperti itu untuk BSDE, mudah-mudahan lancar. Ini dia masih berjuang ya, konsolidasi tapi dia mulai berjuang naik ya. Jadi kita belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuan di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss-nya. Kemudian kalau berhasil naik lagi atau istilahnya breakout ke atas ya, kita tambah lagi di mana ya, seperti itu ya. Jadi garisnya ini juga fungsinya ganda. Misalnya dia sudah berhasil naik ke atas 1080, boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau dalam perjalanannya dia gagal, jangan lupa pasang trading stop-nya, seperti itu ya. Jadi trading itu mudah, yang penting adalah fokus. Kata kuncinya adalah sabar, fokus, dan disiplin ya. Jadi kita harus sabar dalam arti kalau dia masih belum naik selama trennya masih bagus, kalau dia masih sideways-nya masih bagus ya kita masih hold ya, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah fokus. Jadi kalau kita masih hold, kalau trennya masih bagus, kita jangan-jangan ikut teman atau ikut grup lainnya, wah beli saham ini loh lagi bagus, lagi naik-naiknya, kemudian kita ikutin beli. Setelah kita ikutin beli, ternyata nggak lama lagi koreksi, gitu dong. Mungkin cepat profit tapi kemudian nyangkut ya. Terus saham yang kita hold sebelumnya yang nggak naik-naik akhirnya naik ya, karena kita nggak fokus ya, seperti itu ya. Ikut-ikutan akhirnya nggak fokus, yang sebelumnya sudah punya di hold akhirnya naik tinggi, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Kalau kita nggak disiplin, dalam arti kalau sudah turun di bawah supportnya atau kena trailing stop, kita nggak jual karena nggak disiplin ya. Maka akhirnya kita bisa kehilangan profit atau istilahnya rugi ya, seperti itu ya. Jadi tetap disiplin, tapi disiplin itu juga ada dua faktor ya. Disiplin cut loss dan juga disiplin buyback. Jadi kalau dia berhasil rebound atau mantul dan trennya sudah berbalik arah kembali naik ke atas, ya di sanalah kesempatan kita untuk buyback ya. Jadi buyback itu beli kembali. Kadang-kadang memang beli kembali nggak harus selalu di harga paling bawah ya. Dalam arti kalau misalnya sebelumnya kena trading stop atau stop loss di misalnya di 700 ya, seperti itu ya. Kemudian dia berhasil rebound naik lagi ke atas 700 ya. Kita buy-nya nggak harus di harga bawahnya. Kadang-kadang kalau kita beli di harga atas ya, selama dia uptrendnya masih bagus, konfirmasi breakout ya kita buy aja, buy-nya bertahap aja ya. Kurang lebih strateginya seperti itu, mudah banget ya. Oke, berikutnya untuk Pakuwon Jati atau P1 ya. Jadi Pakuwon ini weekly chart-nya sudah saya bahasnya, 505 ke atas boleh buy. Ternyata minggu lalu penutupannya kalau ditutup di bawahnya, maksudnya apakah masih ada potensial untuk minggu ini ya. Yang sudah punya pasang aja. Kalau belum pasang trading stop atau stop loss ya, pasang aja di low-nya minggu lalu di 488. Seperti itu ya. Jadi kalau kondisi sekarang kalau mau buy sebenarnya sih tunggu buy weakness di area 462 ya. Karena memang bisnisnya untuk properti masih lesu ya, seperti itu ya. Walaupun ini ekonominya sudah mulai recovery dari pandemi ya. Nah, jadi kalau kita lihat 462 adalah area support terdekatnya. Boleh tunggu di sana, artinya kalau dia koreksi di bawah 462 ya, seperti ini ya dia koreksi ya. Kemudian dia berhasil breakout lagi, di sanalah kesempatan kita untuk buy on weakness ya, kalau rebound ya. Kalau yang nggak mau buy on weakness ya buy hasil higher,
naik ke atas 505 sebenarnya boleh buy ya, dia akan cenderungan lanjut lagi naik ke atas. Belinya bertahap aja, kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya, swing high di sini 530, boleh tambah lagi atau average up, target price-nya di 540 dan 595. Jadi itu kurang lebih seperti itu untuk Pakuwon ya. Itu weekly chart-nya atau grafik mingguannya. Kalau dari daily chart-nya atau grafik hariannya, ini sudah saya gambarkan area buy weakness di sekitar area 484 ya. Artinya kalau dia koreksi berhasil rebound, di sana kesempatan kita untuk buy. Mungkin sejauh ini 484 nggak pernah kesentuh Pak Suntar, tapi dia berhasil naik ya. Ya di sinilah kita pakai icon berikutnya lagi. Jadi naik ke atas 500 atau 505 ya, di sini gambaran saya. Boleh buy. Jadi sebenarnya masih cukup bagus ya. Ini masih ceritanya konsolidasi ya, seperti itu ya. Jadi konsolidasinya lumayan lebar ya, di area sekitar 485 sampai 486 ya, sampai dengan di sini 530-an ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dia berhasil naik lagi breakout ke atas 530, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya. Atau yang belum punya buy high sell higher, silakan. Target price berikutnya di 560 dan 600. Jadi ini sudah saya gambarkan untuk Fibonacci Fibonacci retracement-nya di sini ya. Untuk Pakuwon ya. Jadi yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, ada tiga video ya di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk Fibonacci extension dan Fibonacci retracement, silakan ditonton. Jadi kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.